Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Manunggal Sejatining Urip Syekh Siti Jenar di bagian keempat dalam episode Dialog antara Syekh Siti Jenar dengan Ki Ageng Pengging. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Harusnya demikian. Syekh Siti Jenar memutar lehernya seiring dengan tatapan matanya tertuju ke puncak pegunungan. Bukan berarti orang harus memahami tahapan tadi, karena tanpa memahami tahapan tadi pun, orang bisa berada dalam tingkat ma'rifat, disadari atau di luar kesadarannya. Sebab tidak semua orang wajib tahu tentang sebuah istilah. Yang penting adalah sebuah pencapaian, lantas bisa merasakannya. Bukankah istilah tadi hanya ada dalam agama Islam yang dianut Syekh sendiri, tambah Kebo Kenongo? Sedangkan dalam agama yang saya pahami, tentu saja punya nama yang berbeda. Benar, timpal Syekh Siti Jenar, namun tetap bermaksud sama, hanya sebutannya saja yang berbeda, sehingga saya tadi mengurai seperti itu. Ya, Kebo Kenongo menganggukkan kepala. Ki, saya sudah berhasil mengumpulkan orang-orang untuk dijadikan pengikut kita, ujar Loro Kempol menjatuhkan pantatnya di atas kursi rotan. Saya juga sama, Ki, timpal Lego Penongo. Mau kita apakan mereka, Ki? Menurut kalian? Kebo Benowo balik bertanya. Ki, bukankah Andika masih keturunan dari raja-raja yang ada di tanah Jawa? Loro Kempol menatap wajah Kebo Benowo. Siapa turunan raja? Raja perampok yang Andika maksud. Kebo Benowo tersenyum. Kenapa Andika pun berbicara seperti itu, Kempol? Maksud saya, tidak lain mengumpulkan banyak pengikut tidak untuk dijadikan perampok, tapi mereka kita jadikan prajurit yang tangguh, terang Loro Kempol. Jadikan prajurit? Memang Andika mau mengadakan pemberontakan pada raja siapa? Memang Andika mau mengadakan pemberontakan pada Raja Demak yang sah, tatap Kebo Benowo. Benar rajanya Andika, Ki. Loro Kempol menganggukkan kepala. Saya jadi patih, sedangkan Lego Penongo sebagai senopati. Joyodento kita angkat sebagai panglima, terangnya. Andika ini tidakkah sedang bermimpi di siang bolong, Kempol? Kebo Benowo terkekeh. Mengapa bertanya seperti itu, Ki? Loro Kempol mengurutkan dahinya. Bukankah Andika layak menjadi seorang raja? Kita sudah banyak pengikut. Kita punya kesaktian dan uang. Yang belum kita miliki adalah kekuasaan dan wilayah, karena saat ini sedang dikuasai Demak. Tidak ada salahnya jika Raden Patah kita taklukkan, berada dalam perintah kita, urainya. Kempol, Andika jangan berpikir terlampau jauh. Kebo Benowo bangkit dari duduknya. Kenapa Aki selalu berbicara seperti itu? Tidakkah Aki yakin pada kekuatan kita? Bukankah banyak pengikut bisa menciptakan uang dan ilmu yang tinggi? Loro Kempol meninggi. Bukan demikian maksud saya, Kempol. Kebo Benowo diam sejenak. Meski kita punya banyak pengikut, menciptakan uang dan emas, serta ilmu yang tinggi, tentu saja semuanya tidak sebanding dengan kekuatan penguasa Demak, Raden Patah. Selain itu, mereka memiliki para wali yang selalu mendampingi dan memakmurkan Masjid Demak. Mereka semua memiliki ilmu yang cukup tinggi. Kita tidak ada apa-apanya dibanding mereka, urainya. Benar juga, ya, Ki. Loro Kempol mengurutkan dahinya. Namun untuk menghadapi para wali, bukankah kita punya guru yang hebat, Syekh Siti Jenar? Beliau bisa menghadapi para wali. Andika jangan berpikir seperti itu, Kempol. Kebo Benowo bangkit dari duduknya, karena Syekh Siti Jenar bukan orang yang gila kekuasaan. Mana mungkin dia mau melakukan pemberontakan dan meraih kekuasaan. Syekh Siti Jenar adalah orang yang sangat bersahaja, tidak tertarik pada urusan duniawi, apalagi kedudukan dan kekuasaan. Beliau adalah ulama yang telah menyatu dengan Sang Pencipta. Mustahil tertarik dengan hal-hal yang berbau lahiriah, karena menurut beliau, kesenangan lahiriah hanyalah sekejap. Yang paling nikmat adalah ketika beliau berada dalam tahap manunggaling kawula Gusti,
Bukan begitu. Tentu berbeda dengan kecenderungan kita, terangnya. Baru terpikirkan Ki. Loro Gempol membetulkan duduknya. Namun Aki sendiri, apakah punya keinginan untuk meraih kekuasaan dan menikmati kesenangan dunia? Tentu saja, karena saya orang biasa dan seperti halnya orang lain, punya ambisi. Sebab saya bukanlah Syekh Siti Jenar, ujar Kebo Benowo. Namun seandainya kita memiliki keinginan seperti Andika jelaskan tadi, tentunya harus dengan cara lain. Cara lain? Loro Gempol meletakkan telunjuk di keningnya. Ya, karena jika ingin memberontak, kita harus mengukur kekuatan pasukan kita. Lalu bandingkan dengan kekuatan Demak. Pikirkan pula tentang logistik selama kita berperang. Selain itu, kedikdayaan kita sudah sejauh mana? Mungkinkah bisa mengalahkan para wali yang berilmu tinggi? Ujar Kebo Benowo. Benar juga Ki. Loro Gempol mengangguk-anggukan kepala. Itulah yang mesti kita pertimbangkan sebelum bertindak, timpalnya. Kita haruslah berpikir matang jika tidak ingin mati sia-sia, seperti halnya aneh-aneh menyambar api. Jika demikian harus bagaimana caranya Ki? Loro Gempol menatap Kebo Benowo, seraya dahinya mengkerut. Itulah yang mesti kita pikirkan. Kebo Benowo memijit dahinya. Keadaan hening sejenak. Pikiran mereka menerawang ke alam kejadian yang akan datang. Bagaimana cara mereka olah dan cerna demi tercapainya ambisi kekuasaan. Lantas ketika Syekh melayang, apa yang terjadi? Tanya Kebo Kenongo. Saya bisa melayang karena bisa mengatur berat tubuh. Syekh Siti Jenar menatap langit. Lihatlah di sana Ki Ageng. Mengapa burung itu bisa berterbangan, lalu saling kejar di ketinggian yang tidak bisa kita jangkau karena keterbatasan. Tapi kenapa Syekh sendiri bisa meloncati keterbatasan tadi? Sebenarnya bukan saya bisa meloncati keterbatasan, namun kita bisa mengatur batas, menjauh dan mendekatkan, terang Syekh Siti Jenar. Maksud Syekh? Kerut Kebo Kenongo. Samakah dengan yang saya dengar tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad? Ya, namun berbeda. Maksudnya, jika Rasulullah Isra Mi'raj dengan kehendak dan kekuasaan Allah, sedangkan saya tidak, ujar Syekh Siti Jenar. Saya kurang paham Syekh. Kebo Kenongo memijit keningnya. Ya, saya tidak bisa seperti Rasulullah, sebab saya bukan beliau, terang Syekh Siti Jenar. Namun saya bisa menyatu dengan kekuatannya dan zatnya. Hingga ketika saya menghendaki berada di pusat negeri Demak dengan sekejap, itu bukan persoalan yang mustahil, tambahnya. Benarkah itu Syekh? Kebo Kenongo semakin mengerutkan dahinya. Jika Ki Ageng Pengging ingin bukti, maka tataplah saya. Jangan pula Ki Ageng berkedip, karena kepergian saya ke pusat kota Demak Bintoro bagaikan kedip. Kembali pun di hadapan Ki Ageng seperti itu pula. Saya dari pusat kota Demak Bintoro membawa makanan segar. Usai berkata-kata, samarlah wujud Syekh Siti Jenar, hingga akhirnya lenyap dari pandangan Kebo Kenongo. Kebo Kenongo menggosok-gosok kedua matanya. Benarkah yang sedang terjadi dan ku perhatikan ini? Inilah makanan segar dari pusat kota Demak Bintoro Ki Ageng. Kebo Kenongo terperanjat ketika di hadapannya Syekh Siti Jenar sudah berdiri kembali, seraya menyodorkan makanan hangat dengan bungkus daun pisang. Itulah yang saya bisa lakukan Ki Ageng, ujar Syekh Siti Jenar, seraya duduk bersila di atas hamparan tikar pandan. Di hadapannya terhidang 2 bungkus makanan hangat yang beralaskan daun pisang. Sekarang marilah kita makan ala kadarnya. Iya, Kebo Kenongo hanya menjawab dengan anggukan. Saya tidak sanggup untuk memikirkannya Syekh. Kenapa Andika hanya dalam sekejap pergi ke pusat kota Demak Bintoro untuk mendapatkan hidangan makan pagi? Padahal, jika kita berjalan dari padepokan ini ke pusat kota Demak, memakan waktu 1 hari 1 malam. Benar Ki Ageng Pengging, Syekh Siti Jenar mengangguk. Namun bukankah kita sedang berbicara tentang perjalanan jasad? Maksud Syekh, ingatkah Ki Ageng Pengging
Ketika saya pernah bercerita tentang Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam, ujar Syekh Siti Jenar, yang pernah Syekh baca dari ayat suci Al-Quran itu, saya agak lupa. Kebo Kenongo menempelkan telunjuk di dahinya. Ketika Kanjeng Nabi Sulaiman meminta kepada para pengagung negaranya untuk memindahkan kursi Ratu Balkis ke negaranya. Siapakah yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam waktu yang sangat cepat hingga jin ibrit menyanggupi? Ya, saya ingat, Syekh. Kebo Kenongo tersenyum. Namun bukankah jin ibrit itu terlalu lama menurut Kanjeng Nabi Sulaiman? Karena dia meminta waktu saat baginda Nabi bangkit dari tempat duduk, maka singgasana akan pindah. Benar, waktu seperti itu lama menurut Kanjeng Nabi Sulaiman, karena bangkit dari duduk memerlukan waktu beberapa saat. Hingga berkatalah seorang ulama serta mengungkapkan kesanggupannya, yaitu hanya sekejap. Kanjeng Nabi Sulaiman berkedip, maka singgasana Ratu Balkis pun akan berhasil dia bawa. Hanya satu kedipan, terang Syekh Siti Jenar, dan terbuktilah kehebatan ulama tadi. Ya, benar Syekh, ujar Kebo Kenongo. Itulah ilmu Allah, mana mungkin bisa dicerna dan dipahami dengan keterbatasan berpikir manusia. Tidak semua manusia seperti itu Ki Ageng, terang Syekh Siti Jenar. Itulah manusia kebanyakan. Terkadang perkataannya dan pendalamannya di bidang ilmu sangat dangkal. Namun meskipun memiliki kedangkalan berpikir, kadang dalam dirinya mencuat pula rasa angkuh dan sombongnya. Jika hal itu terjadi, maka akan gelap untuk meraba dan meraih yang saya maksud. Benar Syekh, hanya kejernihan berpikir dan menerima yang bisa membukakan kebodohan dan kekurangan diri kita, timpal Kebo Kenongo. Namun dalam uraian tadi, apa yang membedakan kehebatan ilmu yang dimiliki oleh jin ibrit dan ulama? Tentu sangat berbeda. Syekh Siti Jenar bangkit dari duduknya, seraya menatap langit. Jin itu makhluk gaib. Tidak aneh bagi bangsa mereka terbang, melayang-layang di angkasa, melesat secepat angin, menembus lubang kecil, lubang jarum, bahkan merubah wujud berbentuk apapun yang dikehendakinya. Bisa pula tidak terlihat oleh manusia. Sangat bisa. Ya, karena memiliki sifat gaib itulah, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menembus alam jin. Sebaliknya, hanya jin tertentulah yang bisa menampakkan diri pada manusia, terang Syekh Siti Jenar. Sehebat apapun bangsa jin, tentunya tidak bisa melebihi manusia. Bukankah pada zaman ini banyak pula orang-orang yang memiliki ilmu jin, bahkan mengabdikan diri karena ingin mendapat kesaktian? Timpal Kebo Kenongo. Para dukun sakti, saya rasa tidak terlepas dari kekuatan dan kesaktian atas bantuan bangsa jin yang dijadikan tuannya. Itulah kedangkalan berpikir manusia Ki Ageng. Mereka tidak melihat asal-usul. Jika manusia itu makhluk yang paling mulia dibanding yang lainnya, termasuk jin. Jika demikian Syekh, berarti kita harus menaklukkan jin agar bisa memerintah mereka dan memanfaatkan kekuatannya. Namun apa mungkin kita bisa menaklukkan jin? Kenapa tidak mungkin? Bukankah Kanjeng Nabi Sulaiman sendiri, prajuritnya terdiri dari bangsa jin, selain binatang dan manusia? Tapi untuk menaklukkan bangsa jin, tentu saja ilmu kita harus di atas mereka Syekh. Tentu saja Ki Ageng, ujar Syekh Siti Jenar. Namun jika kita sudah memiliki ilmu dan kesaktian, sebetulnya menjadi tidak perlu dan menaklukkan jin. Karena kita bukan raja seperti Kanjeng Nabi Sulaiman yang memerlukan prajurit dan abdi setia untuk dijadikan bala tentara dan membangun negara dengan arsitek-arsitek yang kokoh. Jin di zaman Nabi Sulaiman disuruh menyelami laut untuk mengambil mutiara, disuruh membangun keraton berlantaikan kaca yang membatasi kolam di bawahnya. Meskipun bukan raja, kita juga butuh prajurit pengawal Syekh. Saya rasa tidak perlu bangsa jin yang dijadikan prajurit pengawal. Bukankah Kanjeng Nabi Muhammad juga tidak dikawal oleh bangsa jin, namun selalu disertai oleh malaikat Jibril kemanapun beliau pergi?
Lalu haruskah Kanjeng Nabi menundukkan malaikat agar mengawalnya? Sakti mana dengan jinnya Kanjeng Nabi Sulaiman? Tentu saja, malaikat itu lebih sakti dari bangsa jin, karena yang mencabut nyawa jin juga malaikat, seperti halnya nyawa manusia. Kanjeng Nabi Muhammad pun tidak perlu menundukkan malaikat, karena dengan sendirinya malaikat akan diutus oleh Allah untuk menyertai orang-orang soleh. Apalagi malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu Allah yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Urai Syekh Siti Jenar. Syekh sendiri siapa yang mengawal? Karena saya manusia biasa, bukan nabi, dan juga kesalihannya tidak saya ketahui. Entahlah, mungkin Allah mengutus malaikat untuk mengawal atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas, saya tidak dikawal oleh bangsa jin. Syekh Siti Jenar kembali duduk bersila. Tapi kenapa Syekh memiliki kesaktian? Ya, itu sedikit ilmu yang saya pelajari dari kemahabesaran Allah. Mungkin yang mengawal saya kemanapun pergi adalah ilmu yang saya miliki. Sehingga dengan ilmu itu, saya pun bisa memanggil prajurit Allah yang 4. Tambah Syekh Siti Jenar. Prajurit Allah? Kerut Kebo Kenongo. Apakah para malaikat? Kalau di dalam agama saya para dewa dan Hyang Jagatnata, penguasa Triloka. Prajurit Allah bukan malaikat. Saya tidak akan berbicara tentang para dewa. Berhenti sejenak, lalu tatapan matanya menyapu wajah Kebo Kenongo. Namun yang akan saya bicarakan prajurit Allah. Ingat, bukan malaikat. Kenapa bukan malaikat? Bukankah malaikat bisa mencabut nyawa manusia dan bangsa jin yang gaib? Tanya Kebo Kenongo. Meskipun demikian, malaikat hanyalah makhluk Allah. Tidak beda dengan kita. Yang hanya membedakan kita dengan malaikat, dia adalah gaib. Malaikat memiliki keimanan tetap dan tidak pernah berubah. Berbeda dengan bangsa manusia dan jin. Namun meski bagaimanapun, tetap saja manusia makhluk yang paling mulia. Tetapi sebaliknya, derajat kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia akan lenyap. Bahkan manusia akan didapati sebagai makhluk yang lebih rendah dan hina di bawah binatang. Urai Syekh Siti Jenar. Lalu prajurit yang dimaksud? Yang dimaksud prajurit tentu saja penyerang, penghancur, perusak, dengan segala tugas yang diembannya. Mungkinkah mirip dengan Dewa Siwa? Mungkin gageng. Syekh Siti Jenar berhenti sejenak. Sedangkan prajurit Allah yang 4 di sini pun fungsi dan tugasnya untuk menghancurkan, merusak, dengan tujuan manusia berbalik pada jalan lurus, mengingatkan kekeliruan yang pernah diperbuat Khalifah Bumi. Tujuannya tentu saja menyadarkan jika yang mendapatkan taufik dan hidayah, azab dan siksa bagi mereka yang tidak pernah mau bertobat dan kembali kepada jalan yang lurus. Lalu siapa yang dimaksud dengan prajurit Allah yang 4 tadi, Syekh? Prajurit Allah yang 4 itu diantaranya. Syekh Siti Jenar melangkahkan kakinya perlahan. Pertama adalah angin. Lihatlah angin yang lembut dan sepoi-sepoi. Namun perhatikan pula, jika angin itu mulai dahsyat, serta bisa memporak-porandakan bangunan sehebat apapun, menghancurkan pohon-pohon yang tertancap kokoh, menerbangkan segala hal yang mesti diterbangkannya, bahkan menghancurkan sebuah kota atau perkampungan. Lantas ketika angin mengamuk, siapa yang bisa membendung dan menghalang-halangi? Tidak ada, Syekh. Itulah kehebatan prajurit Allah yang disebut manusia. Angin pada syariatnya. Padahal angin itu hakikatnya membawa pesan pada manusia, pada para khalifah bumi, agar menyadari kekeliruan yang pernah diperbuatnya. Manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi, maka akan kembali pada perbuatannya. Akibatnya, dalam hal ini, manusia hanya memandang sebelah mata pada hakikat angin. Mereka lebih banyak bercerita dan memandang akan hal yang berbau logika dan penalaran semata. Karena itu, semua akibat dari keterbatasan ilmu yang dimilikinya. Ilmu yang manusia miliki tidak mencakup berbagai hal, namun terbatas hanya pada bidangnya saja. Sehingga manusia terkadang melupakan Allah
yang memiliki lautan ilmu. Urai Syekh Siti Jenar seraya langkahnya terhenti. Sejenak berdiri di tepi jalan. Matanya menyapu tingginya puncak gunung yang diselimuti awan putih yang berlapis-lapis. Bukankah manusia akan selalu merasa pintar jika seandainya berhasil menangani sedikit persoalan saja, Syekh? Itulah manusia. Namun tidak semuanya seperti itu. Tetapi itulah watak orang kebanyakan. Maka jika demikian, tertutuplah pintu ilmu berikutnya, terhalang oleh keangkuhan dan kecongkakan yang terselip di dalam batinnya, ujar Syekh Siti Jenar. Berbeda jika dibandingkan dengan manusia yang batinnya terang. Tidak akan pernah berbuat congkak, apalagi sombong, yang bisa membutakan mata hatinya. Sehingga orang seperti itu akan selamanya sanggup memahami segala hal dengan jernih. Sangat sulit, Syekh. Kepu Kenongo menarik nafas dalam-dalam. Pantas saja diri saya bisa terangkat pada derajat marifat, karena telah sanggup membersihkan batin dari noda-noda tadi. Mungkin saya sulit mencapai marifat tadi, karena batin ini masih dijejali dan dikotori hal-hal yang membutakan, menghalangi, mengganggu dan merintangi. Pada intinya, masih berbau keangkuhan, kesombongan, angkara, rasa iri dengki. Namun rasanya sulit untuk melepaskan hal-hal tadi, Syekh. Mungkin karena kesulitan itu datang akibat berada dalam hiruk-pikuk kemewahan duniawi yang selalu hadir di sisi kanan kiri, depan dan belakang kita. Jangan salah, Ki Ageng. Bukankah setiap manusia hidup memerlukan kebutuhan jasadiah? Timpal Syekh Siti Jenar. Duniawi adalah kebutuhan lahiriah, sedangkan menuju ma'rifat adalah proses perjalanan batin menuju akrab. Benar, Syekh. Namun jika gangguan duniawi sangat terlalu kuat, bisa menggelapkan mata batin, sehingga kita selalu memperjuangkan kepentingan jasadiah tanpa kendali dan melupakan kebutuhan batinnya. Nah, untuk menyeimbangkan itulah yang sangat sulit. Sebetulnya kita tidak perlu seimbang dulu, namun itu terlalu berat untuk kebanyakan orang dan tidak mungkin dapat tercapai. Sebab bagi yang telah ma'rifat dan akrab, tidak perlu jauh melangkah, tinggal mengatakannya. Apa yang diinginkan akan datang atau berada dalam genggaman. Terang Syekh Siti Jenar, lantas membuka telapak tangannya dan diacungkan ke langit, lalu dikepalkan. Lihatlah, inikah yang Ki Ageng inginkan? Benar, Syekh. Andika selain bisa membaca keinginan batin saya, juga dapat membuktikannya dengan mengepalkan tangan. Kepu Kenongo menggeleng-gelengkan kepala, seraya memujinya. Sudahkah Andika menemukan cara yang tepat untuk menguasai Demak? Loro Gempol menatap wajah Kepu Benowo. Meski saya telah berkali-kali memikirkannya, belum juga menemukan cara yang tepat, Gempol. Kepu Benowo menempelkan telunjuk di keningnya, lalu bangkit dari duduknya, menggendong kedua tangannya di belakang. Dahinya berkerut-kerut, kakinya melangkah pelan. Bagaimana cara termudah? Bolehkah saya berbicara? Jaya Dento mengangkat kepalanya. Apa yang akan Andika katakan, Dento? Bantulah saya berpikir, tatap Kepu Benowo. Menurut hemat saya, negara Demak Bintoro kini dalam keadaan tenang dan tentram. Namun bukan berarti ketenangan itu tidak bisa diusik. Semua orang tahu apa maksud Andika. Timpal Loro Gempol meninggi. Mohon maaf, Ki Gempol. Bukankah saya belum selesai bicara? Lanjutkan, Dento, ujar Kepu Benowo mengacungkan telapak tangannya, seraya menatap Loro Gempol, agar memberi kesempatan bicara pada Jaya Dento. Negeri Demak Bintoro kini dalam keadaan tenang dan tentram. Sangat sulit bagi kita untuk melakukan pemberontakan, apalagi penggulingan kekuasaan. Namun bukan berarti suasana tenang dan tentram ini tidak bisa diubah menjadi kacau balau dan carut-marut. Jaya Dento berhenti sejenak, matanya merayap mengelilingi ruang pertemuan. Kembali tatapannya tertuju pada Kepu Benowo. Maksud Andika? Loro Gempol tidak sabar. Maksud saya untuk merubah suasana tenang dan tentram ini
harus menciptakan keadaan sebaliknya. Mengacau ketenangan masyarakat, tatap Kebo Benowo. Jika itu dilakukan, berarti tindakan kita untuk menggulingkan Raden Patah tidak akan berhasil. Bahkan akan mendapat kecaman dari rakyat, karena mereka tahu bahwa kita pengacau. Sedangkan yang kita harapkan dukungan rakyat yang membetulkan tindakan kudeta. Jadi pada intinya, tindakan kita harus mendapat simpati dari rakyat. Benar, maksud saya itu, ujar Jayodento. Maksud Andika jelas salah, Dento. Tidakkah Andika membayangkan jika kita merampok rakyat, mengganggu rakyat, sebaliknya mereka akan lebih simpati pada Sultan? Sela Loro Gempol. Tentu, jika kita salah dalam melakukan tindakan, terang Jayodento. Saya meskipun sehari-hari berada di pasar dan melakukan perbuatan sabung ayam hanya untuk melampiaskan hobi saya. Andika belum paham jika saya dulu pernah mengabdi di Kadipaten Mojopahit. Bahkan saya pun banyak belajar tentang politik dan ketatanegaraan. Namun orang-orang Majapahit kini tidak mau lagi memperlihatkan diri dan merasa antipati terhadap Raja Demak Bintoro karena membaca kekuatan diri. Jika melakukan hal tadi, berarti akan ditangkap, termasuk Ki Ageng Pengging. Beliau lebih memilih hidup menjadi seorang petani. Dengan nama lain, mendengar uraian Jayodento yang membuka jati dirinya dan mengorek keahliannya, Kebo Benowo, Loro Gempol, Lego Benongo, juga seluruh peserta sidang pada kesempatan ini terkagum-kagum. Pantas saja Andika berbeda. Kebo Benowo menggelengkan kepala. Jika demikian, lanjutkan rencana dan dasar pemikiran Anda. Andika, mulai hari ini saya angkat sebagai penasehat saya dan yang lainnya. Terima kasih Ki Benowo. Jayodento menghela nafas. Saya sebetulnya sejak dulu mencari teman dan orang yang ingin melakukan pemberontakan, sekaligus penggulingan kekuasaan terhadap Raden Patah. Namun, kini saya baru menemukan orang yang benar-benar punya niat dan tujuan yang sama dengan saya. Jadi tidak ada salahnya jika saya pun mendukung gerakan ini. Kita tidak salah bergabung, Dento, ujar Kebo Benowo. Hanya sayang, yang semestinya Ki Ageng Pengging yang harus maju dan bergabung dengan kita, sama sekali tidak tertarik. Ki Ageng Pengging sesungguhnya memiliki darah biru yang sangat kuat, karena beliau keturunan Raja Majapahit. Jayodento berhenti sejenak. Namun meskipun demikian, Andikalah yang ternyata berani maju Ki Benowo. Tidak ada salahnya, saya akan mendukung. Hanya dalam hal ini, kita punya strategi yang tepat, seperti yang saya uraikan pertama kali. Ya, tentang pembicaraan semula. Lanjutkan apa rencana tadi, pinta Kebo Benowo. Baiklah, ujar Jayodento. Dengarkan para pengemis, teriak Kebo Benowo. Matanya menyapu para pengemis yang bersila di pinggir jalan menuju pasar. Kenapa Andika semua mesti jadi pengemis? Tidak inginkah hidup mewah seperti para penduduk kota Demak Bintoro? Tidak inginkah kalian menjadi orang kaya seperti para pejabat negara? Bukankah mereka itu manusia seperti kita? Harus sadar pula bahwa kita pun memiliki hak yang sama seperti mereka. Tidak sadarkah kita jika para pejabat negeri Demak telah menzalimi kalian semua, membiarkan kalian terlantar di pinggiran jalan, sementara mereka bersenang-senang di pusat kota Demak Bintoro? Tidak sadarkah bahwa mereka telah melupakan kita selaku rakyat? Mereka telah menelantarkan kita dalam lingkaran kemiskinan dan penderitaan. Kita harus paham akan semua itu. Sesungguhnya hak kalian dirampas oleh mereka. Jadi kami meski bagaimana, Ki? Sedangkan kami pun tidak ingin menjadi orang miskin, ujar seorang pengemis Parubaya. Ingatlah bahwa kalian memiliki hak yang sama seperti para penguasa negeri ini. Mintalah hak kalian, ujar Kebo Benowo. Tidak mungkin, mustahil keinginan kita dikabulkan oleh para penguasa zalim yang tidak peduli akan nasib rakyatnya yang miskin seperti kami, ujar si pengemis Parubaya. Jika tidak mungkin menurut kalian,
tidak perlu menyesal dengan nasib yang dialami, karena kehidupan dunia ini hanyalah sekejap. Setelah itu kita akan mati. Untuk itu biarkanlah mereka itu menikmati hidupnya sebagai penguasa, karena mereka hanyalah mayat-mayat hidup yang menunggu kematian. Sedangkan kematian merupakan pertemuan kita dengan Sang Pencipta untuk menemui kenikmatan yang abadi, urai Kebo Benowo. Benarkah kematian itu merupakan kenikmatan yang abadi dibandingkan dengan para penguasa yang sekarang sedang menikmati kesenangan? Kerut pengemis Parubaya. Benar, karena mereka pun akan mati. Setelah mati, akan ditangisi oleh keluarganya. Lalu harta yang mereka agung-agungkan ditinggalkan untuk diperebutkan oleh keturunannya. Jadi apa artinya harta, kekayaan, dan kekuasaan? Toh, kita pun akan mati meninggalkan semua kesenangan duniawi yang bersifat sekejap. Bayangkanlah kesenangan setelah kematian. Bukankah nenek moyang kalian tidak pernah ingin kembali ke dunia ini dari kuburnya? Mengapa demikian? Karena mereka menikmati kematian yang teramat menyenangkan dan menenteramkan. Kebo Benowo yang memahami secara dangkal ajaran Syekh Siti Jenar mencoba mengurai sesuka hatinya. Benar juga yang Andika katakan, Ki. Si pengemis Parubaya mengangguk-anggukkan kepala. Begitu juga yang lainnya. Memang kehidupan ini hanyalah samsara, penderitaan dan kesengsaraan. Sedangkan kematian merupakan nirwana, kesenangan yang teramat membahagiakan, karena bisa melepaskan diri dari berbagai penderitaan. Itu benar Kisanak. Kebo Benowo mengacungkan jempolnya. Terlihatlah mereka yang tadinya hidup susah, lalu dalam keadaan sakit dan sekarat, akhirnya mati tersenyum. Mereka mengakhiri segala penderitaan dengan kematian. Untuk apa kita hidup di negeri mayat, jika itu bukan mayat yang sesungguhnya? Mereka semua hanyalah mayat-mayat berjalan, tidak memiliki rasa kepekaan. Meskipun punya jabatan dan kekayaan, namun tidak bisa mereka nikmati. Maka kematianlah sesungguhnya kenikmatan setiap manusia yang harus kita raih dan dapatkan. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.